Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urdin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini yang sekarang halaman 73. Halaman 73. Yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda. Sabda Nabi yang berbunyi, al ulama'u warathatul anbiya'i. Para ulama adalah ahli waris para nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada umatnya, ahli warisku adalah para ulama, atau para ulama adalah ahli warisku, ahli waris para nabi. Hadirin sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu tidak ada keraguan, pasti bahagia, pasti sukses, pasti tidak akan celaka. Hadirin sekalian, jika kita cinta Allah, maka ikutilah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yang dimaksud dengan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan mengikuti ajaran-ajaran Rasul. Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah wafat, sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Kita masih tetap bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah meninggalkan ahli waris. Hadirin sekalian, Rasul menegaskan ahli warisku adalah para ulama, atau para ulama adalah ahli waris Nabi. Hadirin sekalian, zaman sekarang banyak sekali musibah, banyak sekali bencana, banyak sekali murka Allah turun kepada kita karena kedurhakaan orang-orangnya. Hadirin sekalian, karena kedurhakaan para penduduk negeri. Hadirin sekalian, baik itu pemimpinnya maupun rakyatnya. Hadirin sekalian, jalan keluarnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jalan keluarnya adalah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu berarti mengikuti para ulama. Hadirin sekalian, mengikuti ajaran-ajaran ulama, yaitu kita duduk di majelis taklim, mendengarkan nasihat ulama, kita dari majelis taklim ke majelis taklim lain, kemudian kita dengarkan, kemudian kita dibimbing oleh para ulama, itu terasa sejuk. Hadirin sekalian, beda dengan kita nyari duit, nyari dunia, itu isinya, hadirin sekalian, membuat hati kita kotor kalau kita tidak dibarengi dengan istighfar. Hadirin sekalian, sudah lelah, capek, jerih payah banting tulang, dapatnya tetap sedikit. Hadirin sekalian, maka kita diperintahkan usaha, kita usaha mencari dunia. Hadirin sekalian, tetapi jangan lupakan majelis taklim. Majelis taklim itulah tempat hati kita dibersihkan lagi, tempat kita bisa bersenang-senang. Hadirin sekalian, agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, namun zaman sekarang juga kita semua menyadari, hadirin sekalian, banyak ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang jahat, atau disebut dengan ulama dunia. Hadirin sekalian, dan ulama-ulama yang menyeru kepada keburukan. Hadirin sekalian, itu lebih ditakuti Rasulullah daripada takutnya Rasulullah kepada tersesatnya Dajjal. Hadirin sekalian, Dajjal itu kan makhluk akhir zaman yang akan diturunkan Allah di permukaan bumi, yang banyak menyesatkan orang. Tetapi ada yang lebih ditakuti Rasulullah dibandingkan Dajjal, yaitu ulama-ulama ulama-ulama yang buruk. Hadirin sekalian, ulama yang buruk adalah ulama yang dengan ilmunya tujuannya dunia. Hadirin sekalian, nah, ulama yang buruk, ulama adalah ulama dia bukan nggak berilmu,
ilmunya tinggi hadirin sekalian. Baca kitab dia bisa, ngerti agama hadirin sekalian. Tetapi dengan ilmunya, yang penting dia punya jabatan, yang penting dia duitnya banyak, yang penting pengikutnya banyak. Jadi tujuan ilmu dia adalah untuk mencari dunia, untuk mencari kesenangan dunia. Hadirin sekalian, itu adalah ulama su dan banyak di akhir zaman ini hadirin sekalian. Indonesia ini porak-poranda hadirin sekalian karena banyak ulama su hadirin sekalian. Jadi kebijakan pemerintah yang salah, yang gak beres, yang gak benar didukung oleh ulama-ulama yang buruk tersebut dan juga menyesatkan umat hadirin sekalian. Maka ikutilah ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqomah, yang berpegang teguh kepada benar-benar ajaran Rasulullah SAW. Cirinya adalah yang mudah saja hadirin sekalian, yang dibenci orang kafir, yang dibenci orang munafik, yang dia tidak takut resiko apapun hadirin sekalian. Di penjara dia udah biasa hadirin sekalian. Jadi di penjara dia udah biasa, nggak jadi masalah. Itu tandanya ciri ulama yang istiqomah hadirin sekalian. Ya seperti Habib Rizik, seperti Habib Bahar dan banyak lagi hadirin sekalian. Itu hanya di antaranya hadirin sekalian. Nah ikuti beliau itu insya Allah ajarannya lurus hadirin sekalian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah mengikuti para ulama hadirin sekalian. Insya Allah meskipun kita hidup di akhir zaman, kita termasuk orang yang selamat hadirin sekalian. Tujuan kita adalah selamat dunia akhirat hadirin sekalian. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Ya berarti kita berpegang teguh kepada ajaran Rasul yang dibawa oleh para ulama hadirin sekalian. Innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi, lam yuwarrisu, tidak mewariskan dinar wala dirhaman, dan tidak mewariskan dirham. Para nabi kita tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta benda yang banyak, tidak mewariskan rumah, tidak mewariskan jabatan kedudukan, tetapi wa innama warrasul ilma, tetapi mewariskan ilmu hadirin sekalian. Jadi nabi kita mewariskan ilmu agama Islam. Nah, ilmu agama Islam itu diwariskan oleh para ulama dan juga kepada umatnya yang memegang teguh ajaran agama maupun yang ingin mendalami agama. Berarti setiap kita bisa jadi ulama hadirin sekalian. Setiap kita memungkinkan jadi ulama. Ya, jadi ulama sebetulnya sih asal tekun belajar, istiqomah, mengamalkan, jadi ulama hadirin sekalian. Nah yang tekun, yang istiqomah itu yang sulit hadirin sekalian. Ada orang yang ngaji, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Ada orang yang ngaji rajin, lalu enggak rajinnya lama. Jadi beda-beda hadirin sekalian. Yang tekun, yang istiqomah, setelah mengaji diulang-ulang lagi kitabnya, itu insya Allah jadi ulama hadirin sekalian. Tetapi jangan lupa niatnya ikhlas hadirin sekalian. Nah niat ini yang penting hadirin sekalian. Saya biar jadi ulama, biar dipanggil ceramah kemana-kemana, duitnya banyak. Nah ini udah salah hadirin sekalian. Nggak dapat pahala niat seperti ini hadirin sekalian. Saya biar jadi ulama, nanti duitnya banyak, bisa punya jabatan tinggi. Nah ini niatnya juga sudah salah hadirin sekalian. Jadi niat ketika menuntut ilmu itu harus bersih, harus lurus karena Allah. Jadi karena Allah ingin membimbing umat, ingin menyelamatkan umat, kemudian ingin mengamalkan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tahu yang halal dan yang haram. Maka inilah niat-niat yang baik hadirin sekalian. Jadi Nabi kita tidak mewariskan harta benda, tetapi mewariskan ilmu hadirin sekalian. Maka kita semua berkesempatan untuk menjadi ulama atau ahli waris Nabi.
kita bisa bangga hadirin sekalian, ahli waris Nabi hadirin sekalian, yaitu para ulama hadirin sekalian. Al-hadis. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, la hasada, tidak boleh iri, illa kecuali fisnataini, kepada dua orang. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang, kata Rasulullah. Pertama, rajulun atahullahul hikmata, seseorang yang Allah beri anugerah hikmah. Hikmah itu ilmu. Seseorang yang Allah beri anugerah ilmu, fahuwa yaqdi biha, lalu dia mengamalkan ilmu tersebut, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya kepada orang lain, ana al-laili wan nahar, pada waktu malam dan siang hari. Jadi artinya adalah hadirin sekalian, kita boleh iri kepada orang tersebut dalam arti kita berkeinginan ingin seperti itu hadirin sekalian. Nah, ini iri yang terpuji, ini iri yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Saya ingin seperti beliau, Habib Rizik, bisa ilmunya mendalam agama, bisa tekun mendalami agama, lalu mengamalkan ilmunya, lalu istiqomah terhadap ibadahnya, istiqomah terhadap ilmunya. Nah, ingin seperti itu iri yang terpuji yang diperintahkan oleh Rasulullah kalau bisa dilaksanakan hadirin sekalian. Jangan irinya kepada, wah dia mah hebat, punya duit banyak, motornya ganti-ganti, kemudian rumahnya megah, kita pengen seperti itu. Nah, itu boleh-boleh saja hadirin sekalian, tetapi tidak diperintahkan oleh Rasul. Artinya boleh-boleh saja asal caranya yang halal. Lalu waktu zakat dia zakat, perlu sedekah dia bersedekah hadirin sekalian. Nah, tetapi kalau iri kepada ulama lalu ingin mengamalkan, ingin seperti beliau, ini adalah iri yang terpuji, yang sangat baik, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, warajulun, dan orang, atahullahu malan, yang Allah beri anugerah harta. Jadi orang kaya diberi harta, fahuwa yunfiku, dan orang itu menginfakkan hartanya, fahuwa yunfiku minhu, dan orang itu menginfakkan sebagian hartanya, ana al-laili wa ana an-nahar, pada waktu malam dan siang hari. Jadi kita juga boleh iri kepada orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, lalu memberikan kepada fakir miskin, anak yatim yang membutuhkan. Nah, itu kita boleh iri dalam arti ingin seperti dia hadirin sekalian, ingin seperti orang kaya tersebut yang berinfak. Bukan orang kaya terus titik hadirin sekalian. Kita bercita-cita pengen jadi orang kaya yang bisa berinfak. Tujuannya berinfak hadirin sekalian, tujuannya bisa membantu agama Allah, tujuannya bisa menyantuni fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, menolong orang-orang yang lemah. Nah, bercita-cita kaya seperti itu bagus hadirin sekalian. Jadi kita bercita-cita seperti itu tidak jadi masalah. Ya, tentunya dimulai dari hartanya yang halal hadirin sekalian. Jangan sampai cita-cita kaya ingin infak, hartanya dari korupsi hadirin sekalian, yang nggak diterima Allah hadirin sekalian. Saya mau korupsi, ntar saya bagi-bagi ke anak yatim, yang nggak diterima infaknya hadirin sekalian, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama anak yatim mah diterima-terima aja hadirin sekalian, dan itu kalau nggak tahu itu jadi halal buat yang nggak tahu hadirin sekalian. Ada pejabat nyumbang, udah husnuzon saja hadirin sekalian, lalu yang nggak tahu itu halal buat yang nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu hadirin sekalian, nggak boleh menerima hadirin sekalian, tidak boleh menerima hadirin sekalian. Ada misalkan bos judi bagi-bagi duit, kita udah tahu kerjaannya, ya jangan diterima.
Lalu kita pikir, ini kan dikasih, nggak apa-apa. Bukan kita yang judi, bukan kita yang nyolong, ya tetap nggak boleh hadirin sekalian, karena kita tahu hasil usaha dia itu misalkan bos judi hadirin sekalian, atau misalkan kita tahu ada orang boleh mencuri, lalu sebagian dibagi. Nah, yang tahu itu nggak boleh nerima hadirin sekalian. Ya, dalam bahasa lainnya namanya penadah hadirin sekalian. Tetapi yang jelas itu tidak boleh diterima kalau tahu hadirin sekalian. Tapi kalau sesama teman kita tahu, ini baik, udah terima aja, nggak usah ditanya-tanya hadirin sekalian, nggak usah ditanya-tanya. Ini dari mana nih? Nggak usah hadirin sekalian, itu menyinggung perasaan hadirin sekalian. Kita tahu ini orang baik. Jadi yang kelihatan udah nampak banget jelas hadirin sekalian, itu nggak boleh kita terima hadirin sekalian. Ya, yang sudah jelas. Kalau yang kita tahu usahanya ini, udah terima saja hadirin sekalian, lalu kita husnuzon hadirin sekalian. Jadi orang misalkan ada koruptor lalu membagi-bagikan uang kepada anak yatim, fakir, miskin, itu nggak akan diterima pahalanya oleh Allah karena uangnya sudah haram hadirin sekalian. Infak itu dari yang halal, zakat itu dari yang halal. Jadi sedekah itu dari yang halal hadirin sekalian, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dengan orang nyuci pakai air kencing, ya tetap kotor hadirin sekalian. Nyuci kok pakai air kencing, infak kok pakai yang haram, tetap najis hadirin sekalian, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin niat kaya, niatnya bisa berinfak, bisa nolong orang, kemudian caranya yang halal hadirin sekalian. Insya Allah hidupnya berkah hadirin sekalian. Nah, iri kedua ini, kepada dua orang ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma'nal hasadi, makna hasud, makna iri hahuna di sini adalah al-ghibtatu, berkeinginan keras. Jadi makna iri di sini adalah berkeinginan keras, ingin seperti orang tadi. Bukan iri lalu kita memusuhi orang tadi, wah dia kaya banget, lalu kita bermusuhan dengan orang tersebut. Nah, bukan itu maknanya. Maknanya adalah al-ghibtah, berkeinginan keras menjadi orang tersebut hadirin sekalian. Jadi kita berkeinginan ingin menjadi orang alim yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Yang kedua, menjadi orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah hadirin sekalian. Jadi kita niat, punya cita-cita menjadi dua orang tadi, itu hal yang bagus, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahiyya mahmudatun, iri seperti itu adalah terpuji, fi umuril akhirati, di dalam urusan akhirat. Jadi kita iri kepada urusan-urusan akhirat adalah hal terpuji. Ada orang yang tekun sekali sholatnya, tekun sekali zikirnya, lalu kita saya pengen kayak orang itu tekun sekali zikirnya di masjid. Nah, itu terpuji hadirin sekalian. Ada orang yang tekun sholat malamnya, ada orang yang tekun baca Qur'annya, kita pengen seperti orang itu hadirin sekalian, itu terpuji hadirin sekalian. Ada orang yang gemar menghafalkan Al-Quran, lalu kita ingin bisa menghafalkan Al-Quran, ingin seperti orang itu keinginan terpuji hadirin sekalian. Jadi usahakan kita jangan hanya punya niat dunia, tetapi niatkanlah akhirat hadirin sekalian. Kita pengen kaya, tujuannya bisa berinfak di jalan Allah. Kita ingin punya duit, tujuannya agar ibadah kita bisa makin tekun karena ditunjang oleh uang kita hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang alim, orang yang berilmu, 'alal 'abidi, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Orang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Ka fadli, seperti keutamaanku, keutamaan Rasulullah, ala adna rajulin min ashabi, dibandingkan dengan paling rendahnya seseorang dari sahabatku, dari sahabat Rasul.
Jadi bukan dibandingkan Rasul dengan Abu Bakar, bukan. Rasul dibandingkan dengan Umar, bukan. Tetapi dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentu tidak terkenal sahabat yang seperti itu, sahabat yang biasa-biasa saja. Jadi keutamaan Rasulullah itu keutamaannya enggak ada bandingannya, hadirin sekalian. Jadi kalau enggak ada Rasulullah, bumi ini enggak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ini diciptakan karena mau ada Rasulullah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Allah nggak mungkin menciptakan bumi ini, hadirin sekalian. Begitu keutamaan Rasulullah. Nah, keutamaan Rasulullah nggak ada bandingannya, hadirin sekalian. Nah, keutamaan Rasulullah itu dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah, hadirin sekalian. Berarti keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, derajatnya tinggian orang alim dan sangat tinggi, hadirin sekalian, dibandingkan dengan Rasulullah, dibandingkan dengan sahabat yang paling rendahnya, hadirin sekalian. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat lain dijelaskan kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri pada malam purnama, ala sairil kawakibi, dibandingkan dengan bintang-bintang. Bintang-bintang itu di langit bagaikan titik-titik yang bercahaya. Bulan itu diibaratkan bulatan besar yang bercahaya di langit. Nah, bulatan besar yang bercahaya di langit itulah bulan purnama, hadirin sekalian. Dibandingkan dengan bintang-bintang, itulah keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Berarti usahakan kita niat ingin menjadi orang alim, hadirin sekalian. Sama-sama niat. Saya belum alim, hadirin sekalian, masih jauh hadirin sekalian. Tetapi kita sama-sama niat ingin menjadi orang yang berilmu, hadirin sekalian. Fa idza kana fadlul alimi, jika demikian keutamaan orang alim, alal abidi, dibandingkan dengan orang ahli ibadah, bihadhil masabati, dengan derajat ini, ma'annal abida, padahal orang yang ahli ibadah itu la yakhlu, tidak sunyi, ala ilmin bi ibadatihi, dengan ilmu untuk beribadahnya. Jadi orang yang ahli ibadah itu pasti dia punya ilmu untuk menunjang ibadahnya, tetapi tidak semendalam orang alim. Kalau dibandingkan dengan orang ahli ibadah saja derajatnya tinggi, walaula dzalika lam yusamma aliman. Jika dia tidak punya ilmu, maka tidak disebut orang yang abidan, orang yang ahli ibadah. Fa kaifa yakunu fadlul alimi alal jahili? Bagaimana demikian jika orang alim itu dibandingkan dengan orang yang bodoh? Tentu lebih jauh lagi, hadirin sekalian. Dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah saja, keutamaannya sudah sangat jauh, sudah tinggian orang berilmu, apalagi dibandingkan dengan orang yang bodoh, hadirin sekalian. Apalagi dibandingkan dengan tukang maksiat, hadirin sekalian. Apalagi dibandingkan dengan orang yang lalai, jauh dari Allah, tentu bisa lebih jauh lagi, hadirin sekalian. Maka kita berkeinginan kuat ingin jadi ulama, setidaknya mengikuti ajaran-ajaran ulama yang dibawa oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah sampai kepada ulama. Insya Allah meskipun kita umat akhir zaman, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat, hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.